Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk dapat menghadiri kajian rutin kita bersama Dr. Ahmad. Salawat dan salam tak henti kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan sahabat di yaumil akhir. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, eh, kajian ini kami persilakan kepada Dr. Ahmad Kurnia untuk memulai kajian. Kepada Dr. Ahmad Kurnia kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, kebenaran mutlak Al-Qur'annya, kejujuran Al-Qur'annya, keselamatan dunia dan akhiratnya, nikmat dan kemuliaan Al-Qur'an. Tidak ada putus-putusnya kita menggali kalimat Al-Quran. Tidak ada putus-putusnya kita mengkoreksi aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan kalimat Al-Quran. Insya Allah akan tercapai Al-Quran ini sebagai syafaat untuk kita. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan darah, harta, jiwa, dan air mata untuk tercapainya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Hari ini kita akan membahas ya tentang pengaruh waktu di dunia dan kalau seandainya di dunia ini dicocokkan dengan pengaruh waktu nanti di akhirat. Sedangkan badan kita adalah badan dunia, ruh kita adalah roh di dunia, sedangkan kita digodok dengan perputaran waktu yang berbeda ya, dengan hukum yang berbeda, dengan siksaan yang sangat berbeda. Kira-kira kita akan merasa sanggup nggak? Ya, jadi kalau kita merasa tidak sanggup, ya di sini aja, yaitu ada sesuatu, apalagi di dunia ini kita dikasih cobaan yang paling terberat itu adalah di posisi kita umur udah tua. Dunia kedokteran sudah mengakui, yaitu di posisi tua ini banyak musibah. Kenapa? Yaitu daya tahan tubuh kita udah berkurang. Disitulah timbul ya rata-rata penderita kanker. Ya, disitulah timbul pikun semua. Disitulah timbul ya dengan musibah yang selama ini ya kita melalaikan kalimat Allah. Ya, ada lagi yang namanya post power syndrome segala macam. Ya, nah ini kita kita terpikir nggak nanti? Dicoba posisi dunia aja dengan perputaran waktu 24 jam, kita udah merasa ya sangat susah menghadapinya itu. Kecuali dengan filosofi Al-Quran. Ya, bayangkan kalau seandainya yang ada di dunia ini filosofi Al-Quran, nanti kita nggak pakai untuk melindungi kita di akhirat, nasib kita kira-kira seperti apa? Ya, jangan coba-coba bermain. Ya, mendingan kita mencoba-coba kira-kira kita ini sanggup nggak dicoba dengan ukuran hari yang namanya istilahnya surat 22 ayat 47, surat 32 ayat 5. Satu hari di sisi Allah ini 1.000 tahun. Putaran waktunya 1.000 tahun. Ya, sanggup nggak? Ya, badan kita yang ada di dunia, roh kita di dunia yang tanpa dilatih dengan kalimat Al-Quran untuk ya menghadapi cobaan siksaan yang sangat berat nanti. Ya, kalau tidak sanggup,
Ya, pertanyaannya, belumkah tiba waktunya kita secara husu untuk menjalankan kalimat Al-Quran? Ya, ini teguran. Ya, dan teguran itu udah dibilang di surat 57 ayat 16, baca dulu. Surah 57 ayat 57 Nah, ayat berapa, Dok? 16. 11. Surah Al-Hadid ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang yang fasik. Sadaqallahul azim. Jadi kita udah ditegur. Nah, seharusnya kalau kita udah ditegur dengan segala teguran yang membombardir dari Al-Quran itu, kita sadar. Kalau nggak kita bahaya. Waktu diciptakan Allah untuk mengukur seluruh aktivitas kegiatan manusia. Hingga bisa semuanya seharusnya untuk beribadah. Waktu bukan diciptakan sesuai dengan filosofi barat, time is money. Waktu terus berjalan untuk merubah seluruh fisik manusia menjadi tidak berdaya dan menuju ke suatu kematian. Menuju suatu catatan, rekaman panca indera dan indera untuk bersaksi kepada Allah. Uang atau seluruh yang ada di dunia, ya, yang kita cari, yang kita bela-bela setengah mati, jabatan segala macam, ya, jangankan untuk menolong kita, mengerem waktu aja nggak bisa, ya. Nah, kalau seandainya seperti itu, ya, di dunia aja udah nggak sanggup mengerem waktu, ya, apalagi nanti di akhirat, ya. Tidakkah sadar manusia diputari waktu 24 jam, banyak perubahan yang tidak disadari. Kita lupa, kita terpesona dengan fata morgana dunia. Bagaimana seandainya putaran waktu dalam hitungan 1 hari sama dengan 1.000 tahun di dunia nanti? Ya, tapi yang dihadirkan itu sesuatu yang luar biasa. Yang fisik di dunia, rohnya roh di dunia, dicobanya dengan dengan siksaan yang tidak tahu luar biasanya di akhirat. Jadi di dalam penderitaan yang luar biasa di neraka. Atau di dalam kesenangan tidak terhingga di surga. Marilah mulai berpikir dan mempersiapkan diri untuk menuju masa lain tersebut. Pilihan tergantung dari diri sendiri. Jangan mesal dengan pilihan yang telah dipilih. Manusia berakal sehat pasti memilih terbaik untuk masa akan datang. Membawa bekal amanat dunia untuk semuanya menjadi syafaat. Membawa manusia sekitarnya untuk saling menolong, untuk saling menyelamatkan nanti di hadapan Allah. Ya Allah, mantapkanlah menuju bertemu denganmu, mendapat sambutan istimewa dari jiwa yang telah bersih. Ya Tuhan nafsul mutmainah, irji ila robi radiyatan mardiyatan, fathuli fi ibadi, fathuli jannah. Ya, ingat putaran waktu, yaitu dari tidak lemah menjadi lemah lagi. Dan itu dijelaskan surat 30 ayat 54. Dari putaran waktu lemah menjadi lemah lagi, justru yang lemahnya ini nanti dibombardir dengan segala cobaan. Apa yang kita cari semuanya nggak bisa nolong. Itu baru di dunia. Harta, anak, alat-alat canggih untuk menahan semua nyawa kita nggak bisa, ya, nggak bisa, ya. Coba bayangkan. Pertanyaannya, itu baru di dunia, apalagi di akhirat, ya, nggak ada yang bisa nolong kita. Makanya Allah bilang di surat 50 ayat berapa don? 19, wajah sakratul maut bil haqi zalika ma kunta minhu tahi. Ya, wahai sekiranya kematian yang menyudahi segala sesuatu, ya, yang berusaha dulu saya hindarkan, nggak bisa.
Terus surat 69 ya ayat 27 sampai 30 ya. Wahai sekiranya kematian ya la ya itahakana tilqaudiyah ya. Wahai sekiranya kematian ya yang datang ya, hartaku tidak dapat menyelamatkan, jabatanku tidak bisa menolong ya. Nah, jadi ya kita ngerem waktu aja untuk supaya jangan jangan apa jangan jangan bisa di 1 menit aja, 1 jam nggak bisa, semuanya nggak bisa. Jadi kalau tidak bisa, sekali lagi ya, takutlah akan hukum Allah yang telah dihadirkan nanti di dunia ini. Halo Dokter Irma, tolong di mute ya. Nah, takut kita. Jadi kalau takut, kapan nih? Ya. Nah, jadi sekali lagi ya, ini udah jelaskan. Jadi dari tidak berdaya menjadi tidak berdaya lagi ya. Makanya Allah bilang ya, apabila aku panjangkan umurnya, orang minta panjang umur nih, ya. Niscaya kami kembalikan kepada kejadiannya, ya. Nah, pertanyaannya, kalau udah dikembalikan kepada kejadiannya, kita perlu nggak memperpanjang umur? Ya, nggak perlu. Kita salah berdoa untuk panjang umur. Ya, Don ini yang tadi Don, Don Iya, Dok. ganti 68 Don, bukan 78 Don. Oh iya, Dok. 36 Yasin ayat 68. Nanti diganti, Dok. Hmm, ya. Nah, jadi ini kita udah dikasih waktu. Dari mulai waktu yang sederhana yaitu menilai waktu dari pengaruh matahari, surat 25, 45, 46, yaitu berdasarkan bayangannya. Terus diciptakan waktu dari jam pasir sampai jam yang paling komplit. Jam digital yang merekam kalori, yang merekam oksigen, ya, yang merekam tekanan darah, nadi, segala macam semua ada. Sekarang pertanyaannya, dari semua yang dihadirkan Allah, dari ilmu ini ada nggak ditujukan menuju jalan Allah? Kalau enggak, kita nih hati-hati nih. Ya, dan itu dijelaskan di Al-Quran surat 46 ayat 26, baca dulu. Surah. Ingat orang-orang dahulu ya, yang kuat, yang umurnya panjang, ekonominya bagus, tapi hatinya nggak bisa semua panjangnya nggak bisa dipergunakan ke jalan Allah, itu seperti apa nanti? Bacain dong, 4626 dong. Surah Al-Ahqaf ayat 26. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan ancaman azab yang dahulu mereka olok-olokkan telah mengepung mereka. Shallallahul azim. Itu orang kuat-kuat dulu tuh, orang yang berumur panjang. Kita orang-orang yang lemah nih, umurnya 70 tahun udah apa? Udah seperti anak kecil, ya, udah banyak memori yang hilang. Ya, kita dikasih tapi kemudian yang begitu hebat. Pertanyaannya, kalau ini tidak bisa digunakan semuanya menuju jalan Allah, ya bahaya nggak? Sekarang pertanyaan, lebih bahaya mana? Lebih sombongan mana daripada orang dahulu? Sombongan kita. Udah 60, 70 tahun bertingkah lagi. Nggak bisa sesuai janji di sholat di jalan. Ya, ingat. Ya, kita ini akan menghadapi sesuatu yang sangat luar biasa. Terus, ya, jadi ya udah dikasih tahu. Ya, pergunakanlah waktu semaksimal mungkin. Yaitu demi masa. Sungguh manusia dalam kerugian semuanya.
kecuali orang beriman. Mengerjakan kebajikan, saling menasihati untuk kebenaran, saling menasihati untuk kesabaran. Ya, kita selalu menyia-nyiakan waktu ini. Padahal kita lagi menuju kepada kematian. Kita selalu lalai. Kita tidak sadar ya untuk selalu menjalankan kalimat Allah untuk beribadah. Kita merasa puas ya. Sehingga apa? Ini hati-hati. Ya, orang yang merasa puas, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, merasa puas dengan kehidupan dunia, merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat kami, mereka tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Jadi dengan perputaran waktu itu, kita terpesona dengan fata morgananya dunia. Hati-hati, hati-hati. Ya, nah, jadi udah diingatkan lagi. Semuanya udah ada tanda-tanda. Kita selalu melalaikan kalimat Allah. Kita selalu terpesona dengan dunia. Hati-hati. Ya, di sini jelaskan lagi. Jangan kau sia-siakan waktumu. Ya, Ibnu Qayyim menyiakan waktu lebih buruk daripada kematian. Karena menyiakan waktu memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Adapun kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan para penghuninya. Ya, jadi gunakan waktu ini untuk selalu. Kita nggak usah permasalahkan yang lalu-lalu kita telah berbuat dosa, nggak usah pikirin itu. Sekarang menuju jalannya Allah. Ya, nah jadi ini kita lagi ditunggu sama kematian. Sungguh hari kiamat itu akan datang, yaitu kiamat berupa kematian atau kiamat yang besar. Ya, aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Maka janganlah dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman padanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan kau binasa. Jadi jangan kita salah pilih. Apakah kamu, wahai Nabi Muhammad, tidak memperhatikan orang yang selalu membantah dengan batil terhadap semua bukti kebenaran ayat Allah? Bagaimana jalan pikiran mereka? Sehingga mereka dapat dipalingkan dari bukti-bukti kebenaran yang sangat jelas dari wahyu itu. Kenapa kita bisa dipalingkan? Karena kita tidak pernah mengkoreksi. Ya, dengan kalimat Al-Quran. Akibatnya apa? Kita selalu ragu-ragu, kita nggak yakin. Tapi kalau kita mulai mengkoreksi ya kalimat Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, kita sadar. Semuanya sadar. Semuanya nanti akan ditunjukin sama Allah. Ya, kita yang selalu umat muslim ini tidak pernah dengan apa aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari Al-Quran ini. Ya, sehingga nganggap remeh. Ya, manusia tidak bisa menghentikan perputaran waktu. Waktu akan terus berjalan hingga ajal manusia tiba. Yang hal yang bisa dan harus dilakukan manusia adalah mempersiapkan diri dengan ketaatan untuk menghadapi hari esok. Udah jelaskan di Al-Quran. Tahu nggak, Don? Surat berapa, Don? Hmm. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligodin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Surat 59 ayat 18. Siapkanlah untuk hari esok kamu. Hari esok di mana tidak ada suatu pun yang bisa menolong kamu. Ya, surah 42 ayat 47. Patuhilah itu. Baca dong. Surah Patuhilah suruhan Allah. Surah 42 ayat 47. Istazibu. Baca dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Asy-Syura ayat 47. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Atas perintah Allah, pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Sadaqallahul azim. Nah, kenapa? Dosa-dosa kita ini terekam sempurna sama panca indera kita. Nggak bisa ada yang menghindari. Nggak ada yang bisa menghindari. Siapapun dia.
Ya, ingatlah kata Allah. Surat 75 ayat 14. Tubuhmu sendiri menjadi saksi bagi kamu. Surat 36 ayat 65. Tanganmu dan kakimu. Surat 24 ayat 24. Lidahmu, tanganmu, kakimu jadi saksi bagi kamu. Surat 41 ayat 22. Ya, hatimu, ya, kemudian matamu, telingamu, kulitmu menjadi saksi bagi kamu. Kira-kira kita takut nggak ya? Kalau kita takut, ayo dong. Ya, semua pendapat manusia itu koreksi dengan Al-Quran. Ya, karena kalau kita nggak koreksi, tidak ada yang bertanggung jawab. Dan Allah udah jelaskan di surat 17 ayat 36. Baca dong. Jangan kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena seluruh panca indera akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Baca dong. Surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sadaqallahul azim. Dan ingat, pada semuanya kita semua akan menjumpai kematian. Saat itu, apa yang kita cari akan ini, seluruh kenikmatan akan kita tinggalkan semua. Yang sisa itu hanyalah amalan. Pertanggungjawaban yang mahal luar biasa. Ya, ini yang kita takutkan. Ya, perbanyaklah mengingat penghancur kelejatan mati, kelejatan atau mati. Jika seorang hamba mengingat kematian di kala sempit, akan terasa olehnya kelapangan. Jika seorang hamba mengingatnya di kala lapang, akan terasa olehnya kesempitan. Ya, ya. Jadi kalau dikasih cobaan nih, ya cobaan itu kita nggak jalan, sempit kita hidup kita. Makanya dijelaskan di dalam Al-Quran surah 20 ayat berapa Don? 124 baca Don. Apabila orang merupakan Al-Quran, akan aku jadikan kamu kehidupannya sempit. Surah, Ya, baca Don. surah Taha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sadaqallahul azim. Nah, ingat ya, sewaktu kita dibangkitkan nanti di akhirat, orang nggak sadar bahwa kita itu pernah tinggal di dunia. Ya, karena kita apa? Udah terlupa. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa akan tidak pernah berdiam di dunia. Kecuali sesaat saja. Pada waktu mereka atau seperti orang baru kenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ya. Dan antara penduduk-penduduk yang sudah dibangunkan, mereka saling bertanya. Ya. Atau Allah bertanya, berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Kacau semua. Hitungan kita yang udah direkam, kacau semua. Ya, berapa lama kita nggak tahu. Karena udah ikut itu apa ukurannya udah beda. Dunianya beda. Bayangkan yang ada di bumi, ya, jasad yang ada di bumi, ruh yang ada di bumi, dicoba di akhirat nggak tahu nih perhitungan waktunya. Ya, nah sekarang pertanyaannya, kalau disiksa, takut nggak kita dengan perhitungan waktu 1.000 tahun di dunia? Eh, kalau saya pikir ya, saya memikirkan nih, sanggup nggak saya ini? Dititipkan 1 hari aja. Kalau nggak sanggup, waduh saya harus berusaha sungguh-sungguh. Nggak ada jalan lain. Ya, pada hari di surat ini Mujadilah ayatnya. Mereka semuanya dibangkitkan Allah. Diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungkan semua amal perbuatan itu nggak ada sebesar zarah pun tercatat sempurna. Ya,
Sementara kita udah lupa nih, karena dunianya udah lain. Oh, betul nggak nih saya ini? Diputarin lagi filmnya nih, karena nggak percaya. Surat 50 ayat 22 baca dah, Dok. Surah 50. Seperti film video. Jelas, sangat jelas saat itu. Surah 50 ayat 52 dong. Ayat 22. 22. Surah Kaf ayat 22. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Sadaqallahul azim. Itu seperti dulu video layar dulu tuh, Don. Hmm. Ya, jelas sekali. Nggak ada yang bisa protes. Ya, terus. Ya, coba bayangkan. Ya, pada saat tiupan sangkakala kedua, ya, saat roh ditemukan sama tubuh kita, ya, yaitu tubuh, posisinya tubuh di posisi posisi dunia, ruhnya posisi ruh dunia, nggak ada pengalaman apa-apa dengan kalimat Al-Quran, ya, dibombardir dengan segala siksaan, ya, kemudian dibangkitkan ya hanya sekejap aja, tiupan pertama udah langsung bangkit, kaget semua. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Sekitar itu mereka melihatnya dan mereka berkata, langkah celaka kami. Kiranya inilah hari pembalasan itu. Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan. Diperintahkan pada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah. Tunjukkan kepada mereka jalan ke neraka. Dan yang disembah semuanya dengan filosofi, bukan dengan kalimat Al-Quran dan contoh Rasulnya, semuanya jadi bahan bakar api neraka. Dengan putaran 1.000 tahun. Nggak takut kita. Kalau nggak takut ya, kalau kita takut, cepat berubah. Dan itu diajarkan surat 72 ayat 15, baca dong. Surah Surah Al-Jin ayat 15. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Sadaqallahul azim. Surat 21 ayat 98, sama seperti itu. Kita dibombardir. Ya, kira-kira kita takut nggak? Ya, terus sudah gitu nggak ada yang nolong. Semuanya takut diminta pertanggungjawabannya. Anak kita takut menjauh, istri kita menjauh, ya, orang-orang yang kita tolong di bumi ini menjauh semuanya, ya, nggak bisa semua. Ya, makanya Allah jelaskan di surat 70, ya, ayat 11 baca dong. Surah 70. Al-Ma'arij ayat 11. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang mereka saling melihat pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia mendapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya Terus lanjut tuh. dan istrinya dan saudaranya dan keluarga yang melindunginya di dunia dan orang-orang di bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak, sungguh neraka itu api yang bergejolak, yang melupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakangi dan berpaling dari agama, dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Sadaqallah. Kecuali yang menolong kita. Surat 43 ayat 67. Surat 34 ayat 37. 43 67 dong. Surah Al-Zukhruf ayat 63. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh 43 43 ayat 67. 67. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zukhruf ayat 67.
Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Kecuali yang saling bertakwa, saling tolong menolong nanti. Ya, nah ini yang kita kalau ada kalimat begitu, ayo dong kita tuh strategi, bikin strateginya. Jangan kita diemin begitu aja ya Al-Quran. Oh mulai ini kita ini orang-orang yang satu takwa, kita mulai nih. Sekarang ini di dunia, karena kita takut akan siksaan Allah, kita persiapkan sama orang-orang yang benar. Surat 9 ayat 119. Baca dong. Surah At-Taubah ayat 119. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Sadaqallahul azim. Dalam orang-orang benar ini, kita harus apa? Harus memberi contoh, yaitu bersegera di dalam kebajikan. Ya, surat 3 ayat 114. Surah Ali Imran ayat 114. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka Nah, masuk orang-orang yang saleh. Sadaqallah. nah, bersegera terus berlomba-lomba, terus sering iri. Surat 12 ayat 53. Ya, baca dong, 12:53. Surah Yusuf ayat 53. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallahul azim. Jadi kita harus iri nih, maaf sekali lagi. Maaf sekali lagi. Orang yang udah belajar Al-Quran lama. Ya, seharusnya iri sama saya. Saya juga harus iri sama apa guru istri saya. SMP aja nggak tamat. Ya, tapi bisa menghubungkan ayat Al-Quran jadi suatu cerita yang jelas. Sama. Untuk iri menuju kebajikan. Untuk bertemu Allah. Insya Allah itu yang menyelamatkan kita semua nanti. Dengan putaran waktu 1000 tahun di dunia. Ya, terus. Ya, ingat. Ruh dengan sifat di dunia. Disiksa dengan siksaan yang tidak terhingga di akhirat. Mereka meminta kepadamu ajab agar disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya saat di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Sama surat 32 ayat 5. Ya, nah, mereka baru terasa nasibnya setelah dilihat di neraka diperlihatkan. Pada hari itu diperlihatkan neraka, jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak ada gunanya lagi kesadaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Udah terlambat. Ya, tinggal siksaan yang memborbardir kita. Siksaan dengan hitungan 1000 tahun dunia. Ya, jadi berhati-hati kita. Berhati-hati. Terus, ya, disiksa berdasarkan beban semuanya yang sama untuk menjadi bahan bakar api neraka. Harta dan anak menjadi bahan bakar api neraka. Emas, perak yang dipanaskan dalam neraka. Ya, ilmu pengetahuan jadi bahan bakar api neraka. Sungguh, ya semua yang tidak ditujukan pada Allah seperti janji di waktu sholat, semuanya bahan bakar api neraka. Mereka nggak sadar. Ya, tingginya api neraka itu sebesar dan setinggi istana, itu baru percikannya aja. Bunga apinya. Ya, nanti ininya menyelimuti seluruh badan kita. Surah 39 ayat 16 baca deh. Surah 39 ayat 16. Surah Az-Zumar ayat 16. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Sadaqallahul azim. Ya, diliputin semua. Nggak sanggup, kita pasti nggak sanggup. Ya, terus siksa dengan penampilan terbalik. Ya, yang nggak mau ngikutin kalimat Allah nih, ya otaknya otak jongkok ya, nanti dia yang jalan tuh dengan kepalanya, dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan tuli, ya. Terus surat 67 ayat 22, apakah orang yang merangkak dengan wajah terungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran? Ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Ya, sementara nih, ya, orang yang selalu dengan filosofi Al-Quran itu ada cahaya, cahaya melindunginya. Apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan, kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, menganggap semua ini. Nah ini kejadian semua. Sekarang ini orang berlomba-lomba untuk masuk neraka. Bukan masuk surga, berlomba-lomba masuk neraka. Ya, nggak sadar. Seluruh statementnya, neraka lagi nunggu. Ya, neraka lagi nunggu. Ya, terus. Ya, udah gitu diabaikan sama Allah. Karena kita mengabaikan kalimat Al-Quran selama di dunia. Ya, jadi maka rasakanlah oleh yang muajab itu disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu. Rasakanlah azab yang kekal atas apa yang kamu kerjakan. Ya. Dari ini kami melupakan kamu. Sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini. 45 ayat 34. Jadi kalau kesimpulannya dari ini semua, maaf sekali lagi, akankah umat Islam kedongkrak untuk masuk kembali ke surga? Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, kalau takut itu semua, ya, cepat kita insaf supaya kita bisa didongkrak. Ada usaha walaupun sedikit. Ya, sesungguhnya orang yang memperjualbelikan janji Allah, sumpah-sumpah mereka dengan harga murah. Mereka tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka bagi mereka ajab yang pedih. Ya, dan orang yang ya melupakan, menyombongkan terhadap ayat-ayat Al-Quran, boro-boro dibukakan pintu sorga. Enggak. Dan itu dijelaskan di Al-Quran surat 7 ayat 40, baca dong. Kecuali ada unta, kepala unta atau lembu tuh masuk lubang jarum bisa. Mustahil. Surah Al-A'raf ayat 47. 40. 40. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Sadaqallahul azim. Kalau berdasarkan kalimat ini kira-kira umat Islam akan kedongkrak kan? Hmm? Enggak. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati sekali lagi. Makanya di dalam hadis pada waktu Rasulullah dan nunggu nih, ya, dilihat dari cahaya cahaya wajahnya, cahaya wudhunya. Wahai kaumku, ya, begitu dia mau ketemu Rasulullah apa? Malaikat menghalanginya. Dia bukan kaum ya Rasulullah.
Semenjak kamu meninggal, dia melupakan Al-Quran. Ya, udah, nggak jadi ditolong. Ya, hati-hati, hati-hati sekali lagi. Makanya mulailah kita dengan Al-Quran. Ya, maka apabila datang suara yang mengatakan tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu wajah-wajah ada yang berseri-seri. Ya, surat 3 ayat 107. Itulah orang yang selamat. Baca dong 3 ayat 107 dong. Tertawa dan gembira ria. Surah Ali Imran ayat 103. 107. 7. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah di surga, mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul azim. Cahaya Al-Quran. Cahaya wudhu. Ya, ini yang kita harus perbutkan. Ini yang harus kita cari. Ya. Nah ini yang tadi dibaca surat Al-Ma'arij ayat 10 sampai 15. Nggak ada yang bisa nolong kita. Ya. Neraka tidak pernah memanggil kita. Tetapi kita sendiri yang mendekatinya. Surga senantiasa menunggu kita. Tapi kita yang menjauhinya. Ya, hati-hati sekali lagi. Terus, ya, kehidupan sedih di neraka akibat salah pilih. Mereka adapun orang yang sengsara tempatnya di neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih. Sungguh kami menjadikan pohon jagung, makanannya itu ada pohon jagung. Ya, pohon yang keluar dari dasar neraka, mayangnya seperti kepala setan. Ya, tidak ada makanan baginya kecuali darah dan nanah. Ya, inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya, minuman mereka air yang sangat panas, air yang sangat dingin, dan berbagai macam azab lain yang serupa itu. Kisaran waktunya tadi 1.000 tahun. Ya, hati-hati. Ya, penyesalan seorang penduduk penduduk api neraka yang masuk ke neraka karena teman. Berkata penduduk api neraka itu, aduh, andaikan aku tidak menjadikan sebulan sebagai teman akrab saya. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepada diriku. Ya, jadi hati-hati. Hati-hati sekali lagi, hati-hati. Terus, ya, disaksikan oleh kawan-kawan kita yang telah selamat penduduk surga. Ya, disaksikan. Ya, orang yang penduduk surga, yuk kita lihat yuk kawan kita di penduduk ini yuk di neraka. Waduh, gila. Ya, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang yang diseret ke neraka. Ya, ditontonin. Ada lagi yang bertanya, ya, penduduk surga bertanya penduduk neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijadikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijadikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab benar. Ya, kemudian dipisahkan mereka. Ya, nah, jadi sekali lagi, ya, hati-hati. Jangan kita jadi tontonan penduduk surga. Mendingan kita yang menonton penduduk neraka. Oleh karena itu, perjuangkan Al-Quran. Yakin dengan kalimat Al-Quran itu akan menolong kita. Ya. Sesungguhnya tangisan para penduduk neraka akan menangis hingga seandainya kapal-kapal dilayarkan di atas air mata mereka, maka kapal tersebut akan dapat berlayar. Dan sungguh mereka akan menangis dengan air mata darah. Ya, jadi hati-hati. Ya, terus, ya, saking nyeselnya mereka ingin, ya Allah, kalau seandainya aku seperti ini, mendingan aku dulu tidak hadirkan ke dunia. Ya, mendingan aku dalam bentuk tanah aja. Ya, surat 78 ayat 40.
Surah 4 ayat 42. Karena seluruh panca indera ini akan menjadi saksi. Ya. Siapa yang mengolok-olokkan ajarannya di bawah Rasul? Kelak yang ada hanya penyesalan tiada guna. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang Rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu mengolok-olokkannya. Mulailah kita mulai dengan kalimat Al-Quran. Ya, terus. Ya, minta balik ke dunia untuk memperbaiki diri udah nggak bisa. Bahkan dibilang nih, lu nanti balik lagi ke dunia seperti itu lagi. Surat Al-An'am ayat 27 sampai 28. Ya, ah, jadi sekali lagi, ya kita mau protes bagaimana? Sungguh sebenarnya keteranganku telah datang padamu, tetapi kamu mendustakannya. Malah kamu menyombongkan diri dan kamu termasuk orang kafir. Ya, sebelum masa penyesalan itu tiba, segera bertobat, jangan menyembah selain Allah. Dahulukan sesuai janji di waktu sholat. Ya, ada orang menyembah di antara manusia, ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Ya, adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat jalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, kekuatan itu semuanya milik Allah. Dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Niscaya mereka akan menyesal. Orang jalim di sini ialah orang yang menyembah selain Allah. Ketika orang yang jalim tersebut melihat sesembahan mereka tidak memberi manfaat sama sekali pada hari kiamat, mereka pasti meyakini bahwa seluruh kekuatan hanya milik Allah. Ya, jadi supaya panca indera ini tidak menjadi saksi untuk menjerumuskan kita di hadapan Allah, mulailah kita cuci atau standarisasi dengan Al-Quran. Ya, nggak ada jalan lain. Ya, itulah akal keterbatasanmu yang diuji. Jadi semua akal manusia ini yang terlihat itu diuji sama Allah. Yang dihadirkan ujiannya itu terbalik. Ya, yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi aku. Yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi aku. Ini yang takut menyebabkan kita gagal. Kalau gagal, ayo dong. Mulai filosofi Al-Quran. Sama seperti gagalnya Nabi Musa dicoba oleh Nabi Haidir. Ya, Musa mau mengandalkan akalnya, gagal. Apalagi kita dicoba dengan 6.666 ayat Al-Quran. Ya, kegagalannya tinggi, tinggi. Ya, makanya dibilang, ya surah 24 ayat 21 baca dulu. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak ada satupun manusia yang selamat. Surah An-Nur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Sadaqallahul Azim. Jadi kita harus menjaga akal sehat kita, pola pikiran kita itu yaitu dengan Al-Quran. Itu yang disebut orang yang mempunyai akal sehat. Kalau enggak, bukan akal binatang, akal makhluk, akal mayat segala macam. Ya, selalu waspada. Apa yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik. Ya, makanya dibilang, apakah kamu aku berikan harta dan anak, bertanda itu aku baik sama kamu? Tidak. Semuanya adalah cobaan. Ya, dikasih jabatan cobaan, dikasih ilmu pengetahuan cobaan, dikasih panca indera cobaan, semuanya. Jadi gunakanlah itu semua menuju jalan Allah. Setiap nyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan kembalikannya kepada kami. Ya, sungguh menakjubkan orang mukmin. Sungguh semua urusannya adalah baik. Yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur.
Itu suatu kebaikan bagi. Jika ia mendapat kesusahan, ia bersabar. Itu pun suatu kebaikan bagi. Karena itu semua dari Allah. Semua yang dikasih Allah itu. Pakai kembalilah menuju jalan Allah. Allazina idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan pada Allah. Cari penyelesaiannya dengan kalimat Al-Quran. Itulah yang terbaik. Itulah yang tidak ada rasa gelisah dan sedih dibandingkan dengan kita mencari penyelesaian dengan manusia. Ya, atau cari dokter yang dengan berfilosofi Al-Quran. Ya, terus ya, istiqomahlah terus hingga ajal menjemput. Karena kita akan diuji sampai detik-detik terakhir. Diuji untuk bertobat, diuji untuk memperbaiki diri, ya, sehingga akan terhapus dosa-dosa kita. Nah, jadi kita pertahankan itu baik-baik. Ya. Berbuat dosa akan membunuh hati secara perlahan, sementara menjauhkan diri dari dosa akan membawa kehidupan ke dalam hati. Kayak itu semua. Ya, terus, ya, ya. Jadi kita ikutin kalimat Al-Quran. Qala Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna wa nakunanna minal khosirin. Ya, jawaban Allah pun nabi itu min hazami'a dan seterusnya. Atau bala lama was'ahu. Ya, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah, dia akan berbuat baik. Ya, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, terus, ya, jadi hati-hati. Kita ini adalah penduduk surga yang insya Allah kita akan kembali lagi ke surga. Jangan tergoda dengan kehidupan dunia, ya, yang fata morgana. Ya, tujuan kita adalah surga. Dan itu sudah dijelaskan. Kami berfirman, wahai Adam, iblis adalah musuh bagimu dan bagi istri. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka. Ya, sungguh ada jaminan untukmu di surga itu. Engkau tidak akan kelaparan, tidak akan telanjang, dan tidak ada rasa dahaga, dan tidak akan ditimpa panas matahari. Ya, tapi Adam lupa, ya, tidak bersungguh-sungguh. Jadi ini kita lagi penduduk surga yang melancong ke dunia. Jadi kita nggak boleh lupa. Tujuan kita adalah wallahu yadu ila dari salam wahyadi mayasa'u ila siratal mustaqim. Surat 10 ayat 25. Surat 10 ayat 26. Untuk melihat wajah Allah kembali. Tidakkah kau rindu Adam padaku? Kata Allah. Ya, itu yang tugas kita. Ya, terus ini lihat, kita berjanji dihadirkan ke dunia ini dengan suatu harapan. Kita akan dibangkitkan lagi. Orang-orang kafir nggak menyangka nggak mungkin kita dibangkitkan lagi. Ya, itu hanya nakut-nakutin aja. Jawaban Allah gampang. Semuanya ada di Al-Quran. Ya, semuanya ada di Al-Quran. Bukankah kami menciptakan kamu dari air mani? Bukankah kamu surat Al-Baqarah ayat 28 tadinya tidak ada, menjadi tidak ada lagi, menjadi ada. Gampang itu bagi Allah. Ya, terus, ya, ingat kita berjanji dengan harapan untuk bertemu Allah. Banyak janji-janji yang kita udah langgar. Ya, hati-hati. Terus, ya, kita berjanji nih di waktu ruh ditiupkan, alastu birobiku. Ya, tak seorang pun dilahirkan kecuali menurut pita. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana halnya hewan melahirkan anak yang sempurna telinganya. Adakah kamu ketahui ada yang cacat pada anak hewan itu? Sesungguhnya aku ciptakan hamba aku cenderung pada agama tauhid. Kemudian datang pada mereka setan-setan dan memalingkan mereka dari agama tauhid mereka. Maka haramlah atas mereka segala sesuatu yang telah kuhalalkan bagi mereka. Terus, ya. Jadi jangan lupa akan tujuan akhirat. Ya. Dalam bukunya yang berjudul Maafkan Kami Sedang Sibuk, bahwa ketika Anda tidur sejenak kita tanyakan pada diri kita,
Jika ini adalah tidur terakhirku, sudah siapkah aku menghadap Tuhan dengan diri saat ini? Jika ini adalah hari terakhirku, dosa apa yang sangat ingin aku minta ampunkan kepadanya? Jika ini hari terakhirku, ramalan apa yang akan menyelamatkanku di alam barzah? Jika ini adalah hari akhirku, karakter apa yang ada dalam diriku yang membuat Tuhan mencurahkan rahmatnya padaku? Terus, dan ya, jadi kali lagi kita mempunyai pola yang harus kita tiru, yaitu Rasulullah. Ya, kita praktekkan. Jangan kita nasihatin orang, tapi diri kita ini enggak ini, apa, enggak menjadi contoh. Itu sangat dibenci Allah. Atamuruna bil birri wa tanhauna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala taqilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan? Sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Allah sangat membenci. Ya, sangat dibenci Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ya, contoh seperti Rasulullah, apa yang diucapkan sama dengan perbuatannya. Ya, ini yang kita harus tiru. Ya, terus ya, ingat jangan tertipu dengan dunia karena dunia itu adalah fata morgana. Orang yang kafir amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang yang dahaga. Tetapi apabila air itu didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan padanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Atau seperti di lautan yang sangat dalam, gelap, berlapis-lapis. Ya, jadi kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan, yang tidak berfilosofi dengan aku, yang tidak semuanya sesuai janji di waktu sholat, amalannya adalah seperti debu yang bertebang. Ya, terus ya, tindulah membulu bekal dari isi Al-Quran, limpahan syafaat, limpahan rahmat, karunia semuanya ada di Al-Quran. Tidakkah kita rindu untuk memburunya? Tidakkah kita rindu untuk mengertinya? Tidakkah kita rindu untuk menjalankannya? Tidakkah kita rindu untuk menerangkannya? Tidakkah kita rindu untuk berkumpul bersama di hari kemenangan di hadapan Allah? Tidakkah kita rindu untuk disambut Rasulullah sebagai gelar saudara yang dirindukannya juga? Kapan lagi untuk memulai? Ingatlah waktu terus berjalan. Hari berakhir tidak tahu kapan dan di mana akan terjadi. Marilah mempersiapkan secepat mungkin supaya selamat dunia dan akhirat. Supaya banyak yang menolong kita nanti di hari menentukan. Ya Allah, mantapkanlah tujuan ke sana. Jangan engkau alihkan walaupun gelombang cobaan yang akan menerpa. Tuntunlah seluruh panjang indah ini dengan tuntunan Al-Quran dan contoh Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Dok, mau tanya boleh dok? Oh, boleh. Insya Allah saya bisa jawab. Di surat Ali Imran ayat 61, siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah datang ilmu kepadamu? Maka katakanlah Nabi Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada para pendusta. Ini maksudnya apa nih dok? Apa tandingan-tandingan apa gimana ya dok? Bukan, artinya gini, kalau kamu nggak percaya, oke kita sumpah aja. Ya, nanti ajab itu akan turun. Hmm. Ya, nah orang nggak percaya nih dengan kebenaran Al-Quran, ya kita sumpah aja. Ya, karena kenapa dia nggak percaya sama Al-Quran? Ya, karena mereka melihat apa yang terlihat. Hmm. Ya, apa yang terlihat ini akhirnya nyemplungin dia untuk apa? Untuk salah. Makanya waktu korun ini
dia datang dengan pasukannya, ya itu dengan harta kekayaannya. Orang yang melihat dia, wah coba gue seperti Korun ya. Akhirnya apa? Dinasihatin sama orang, lu jangan minta begitu. Yang dikasih Allah itu yang terbaik. Begitu dia ngomong seperti itu dalam beberapa waktu, kemudian dibenamkan nih Korun ini. Ya, akhirnya dia baru tahu, oh ini ya maksudnya. Ya, dan itu udah dijelaskan surah 28 ayat 79. Baca dah tuh. Surah Surah Al-Qasas ayat 79 oke. Hmm. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka keluarlah dia, Korun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Sadaqallahul azim. 80-nya dan. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu. Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Sadaqallahul azim. 81-nya. Maka Kami kami benamkan dia. maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Ya. Jadi saking saking ininya dibantah terus ya. Akhirnya apa? Rasulullah terus, "Ya oke kita ini aja deh, kita bersumpah aja deh." Ya. Sama lah yang sekarang. Ya. Dianggap sepele ini segala macam. Ya, kayak maaf sekali lagi Habib Rizik di ini, apalagi dengan ada AI ini segala macam, artificial intelligence. Ya, kita di ini gambar kita, apalagi Anies tuh seperti banci di bibir merahin segala macam, dia ngomong ini segala macam. Ya, ini nggak main-main ini. Ya, jangan kemajuan semua itu dipakai untuk memfitnah orang. Bahaya gitu. Ya, berbahaya. Dan itu dijelaskan surat An-Nisa ayat 112, baca deh. Surah An-Nisa ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Sadaqallahul azim. Ya, hanya dibayar dengan piti. Aduh, ya Allah, jangan deh, jangan. Ya, bayangin kalau disuruh bersumpah habis. Ya, kurang lebih begitu ya, Bu Sri ya. Ya dok, terima kasih. Itu yang PR-nya yang buat tandingan-tandingan Allah itu buat 2 minggu lagi ya dok ya. Oh iya, boleh aja, terserah. Mau Kan bikin yang kemarin ini, ya apa, Bu Pak Diwar itu, ih, ya. kurang tahu deh saya Pak Adiwar yang mau presentasi ya kemarin minggu Iya, depan ya. ini. Pak Cuma ini Diwar ayat panduannya apa nih dok? yang mana? Yang membuat tandingan-tandingan Allah dan Al-Quran. Kan ada tadi surat Al-Baqarah 165, baca deh. Al-Baqarah 185. 165. 65. 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, maka kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Niscaya mereka menyesal. Sadaqallahul azim. Surah 14 ayat 30, baca deh. Orang kafir membuat tandingan-tandingan. Surah Ibrahim ayat 40. Ayat A'udzu 30. 30. A'udzu 30. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, hai Muhammad,
Bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka. Sadaqallahul azim. Apa contoh tandingan? Misalnya, ya di Al-Quran dibilang nih, mati nggak bisa maju, nggak bisa mundur sedetik pun. Dibikin tandingannya apa? Seolah-olah obat bisa mundurin nih. Dengan bahasa statistik apa? Evidence based. ICU. Ya. Apa? ICU, dok. Apa? ICU memperpanjang. Memperpanjang umur dengan ventilator segala macam. Padahal udah dibilang nih surat 56 ayat 83. Ya, kalau kamu nggak percaya kamu ini nggak ada yang ngatur segala macam, silakan kamu tahan nyawa atau sampai tenggorokan. Atau balikan ayat 56 ayat 87-nya. Nggak ada yang bisa. Dibikin bisa. Wah, hebat banget. Padahal Allah udah bilang nih di surat berapa Don? Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim min misli wad'u suhadakum dan seterusnya. Kalau kamu nggak percaya Al-Quran itu dari sisi aku, silakan buat satu surat. Kumpulkan seluruh orang pintar dunia ini. Asal jangan aku. Tuh. Kalau kamu nggak sanggup ayat 24-nya, Pailang tap'alu alam tap'alu patakun naro lati wakuduan nasu alijaro. Takut akan api neraka. Ya. Terus dia mau bikin tandingan yang tadi itu, tandingan-tandingan. Dia bikin, gua juga bisa bikin Al-Quran. Surat 8 ayat 30, baca dong. 8:30. Surah Al-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadap Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. 31 Don. 31. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran, ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Sadaqallahul azim. nah, dia bilang dia bisa. Hebat banget. Nggak usah bikin Al-Quran lah. Coba bantai si Al-Quran. Ya, nggak usah dibikin, bantah aja deh. Kemutlakan Al-Quran kita lihat. Ya, makanya Allah bilang di surah 40 ayat 56, nggak bakal tercapai. Itu hanya inginan aja, tapi tidak pernah akan tercapai. Surah 40 ayat 56 baca dong. Surah Ghafir ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan atau bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Sadaqallahul azim. Ya, jadi tandingan-tandingannya itu tuh. Ya, makanya sekali lagi saya bilang, baca Al-Quran itu dikoreksi loh, ke kehidupan kita. Ya, sehingga kita bisa tahu, oh saya lagi dibohongin. Ya, oh lagi dibohongin, lagi ini nih. Udah ketahuan deh semuanya tuh. Ya, itu gunanya. Kalau kita nggak pernah, ya nggak bakal tahu. Nggak bakal pernah dituntun sama Allah. Ya, nggak bakal pernah dituntun. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih banyak, Dok. Eh, saya melihat apa yang dokter sampaikan ini bisa memvalidasi semua apa yang terjadi di muka bumi dengan Al-Quran itu kan. Ini sungguh mengagumkan sekali Al-Quran gitu ya. Lalu dari validasi ini kita lihat itu kayaknya kecil kemungkinannya orang-orang kafir itu akan banyak mengikuti apa yang disuruh Al-Quran gitu kan. Secara internal atau struktural Al-Quran itu kan sudah jelas benar gitu kan. Tapi secara eksternal atau kultural ini yang menguasai ini adalah orang-orang kafir, munafik ya, musyrikin gitu ya. Lalu apa mungkin gitu ya nanti atau menurut saya bagaimana kita menerapkan kesabaran atau melawan konsep-konsep Jabariyah gitu ya untuk kita mengkader atau mencoba memunculkan generasi yang
tetap yakin gitu ya, memang nubuah atau pesan-pesan Al-Quran ini betul-betul akan terjadi nanti gitu kan. Dan sekarang kan perang ya, artinya bagaimana strategi kita memerangi orang-orang kafir ini pada saat ini gitu kan. Kayak persoalannya kan di situ, setannya mudah bekerja dengan mereka gitu kan. Nafsu juga mudah bekerja dengan mereka. Nah, sementara kita ini dipenjara oleh persoalan-persoalan itu, dan memang betul ya dok ya, surga itu bagi orang kafir gitu, atau gimana dok ya? Makasih. Kita balik lagi ke zaman Rasulullah tuh, caranya. Ya, Rasulullah itu sangat kreatif. Walaupun nggak bisa tulis baca surat 29 ayat 48, surat 7 ayat 157, walaupun umi. Ya, tapi dia bisa menjelaskan Al-Quran ini, bisa menganalisa Al-Quran ini menjadi suatu yang luar biasa. Ya, dan luar biasa ini di zaman Rasulullah, ya, walaupun turun Al-Quran ini secara bertahap, ya, surat 17 ayat 106, surat 25 ayat 23, ya, secara bertahap, ya. Pertanyaannya, ya, 25 ayat 23 apa 32, ya. Pertanyaannya sekarang, ya, 25 32, ya. Pertanyaannya sekarang, ya, kita harus balik lagi kepada zaman Rasul. Karena hukuman di Al-Quran ini udah dikasih tahu. Yang batil itu akan hilang. Yang benar itu nanti akan berkuasa. Yang batil itu tidak akan pernah timbul. Ya, surah 34 ayat 49 baca dong. 3, 4, 9. Surah Saba ayat 39. Auzubillahi 34 minasyaitonir 49. 49. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Sadaqallahul-azim. Sekarang kita lihat. Ya, yang mahal-mahal ini gugur pada guguran nggak? Misalnya, ya, sewa ruko mahal. Ya, sewa untuk jualan mahal, sewa apartemen, sewa apa, sewa ini apa, jualan itu segala macam tuh di ini mahal. Sekarang berguguran nggak? Iya, berguguran. Nah, berguguran, ya, setuju ya. Iya dok, Tapi tahunya terlambat nggak? setelah terjadi. Nah, bagaimana untuk yang berikutnya supaya nggak terlambat? Balikin ke Al-Quran. Dengan Al-Quran ini kita jadi, kalau kita balikin ke Al-Quran, kita sangat kreatif. Kreatif ini akan memangkas seluruh kebatilan. Misalnya, ya, dulu nih, ya, kayak saya nih, ya, apa, seminar luar biasa kan, orang berlomba-lomba. Iya, Setuju nggak? iya dok. Nah, sekarang jualan seminar laku nggak? Online. Hmm? Iya, Laku nggak? nggak Enggak. laku lagi. Nggak laku. Nah, jualan workshop. Oh, kawan saya sampai ke luar negeri tuh. Ya, luar negeri, waduh mahal tuh. Ya, $5.000 US. Saya bilang, wah, saya udah kerjain semua tuh hanya dari buku. Saya bilang, ngapain saya ke sana berguru sama, maaf, Tuan Petit, Profesor Petit. Ya, mendingan saya belajar di internet. Siapa Petit itu, ini apa ininya, aku bisa nih memodifikasi dari Petit ini. Nah, itu tugas kita. Sehingga apa? Dari hasil ilmu yang kita peroleh, saya ajarkan lagi ke anak didik. Dengan harapan, itu akan tadi silaturahim saya, kalau saya udah nggak ada umur. Ya, akan dibukakan nggak sama Allah? Dibukakan. Ya, karena Allah janji, surat 6 ayat 160, surat Al-Baqarah 261. Satu jadi 10, atau satu jadi 7, atau 700. Sekarang saya pilih yang mana nih? Saya umpetin jadi bahan bakar api neraka kita, apa bahan bakar saya, api neraka saya, atau saya lepaskan? Ini saya lepaskan. Nah,
Jadi mulailah kita berpikir gaya Al-Quran, ya. Oke, orang di luaran begitu silakan aja, ya. Kita ya gali terus makna Al-Quran ini. Nanti dengan demikian, maaf, orang yang di sini sarjana semua ikut, dia tahu, dia bisa kembangkan, dia bisa ini mungkin lebih hebat lagi, sehingga dia akan terpaku dan akan ngikuti. Ini gelombang luar biasa, ya, gelombang luar biasa. Yang selama ini Al-Quran dibilang teroris lah kalau menjalankan lah, dibilang ketinggalan zaman lah, dibilang macam-macam lah. Ya, dengan itulah nanti akan terbukti sendiri. Ya, jika orang akan tahu, memang Al-Quran itu saya harus nomor satukan. Memang Al-Quran itu harus jadi filosofi hidup saya. Memang Al-Quran itu rindu kalau seandainya aku tidak jalankan. Iya. Ya, nah supaya nggak terlalu saya sama. Saya baca buku textbook. Ya, dulu textbook itu revisi edisinya paling 4 tahun 5 tahun. Sekarang udah 2 tahun. Ya, 2 tahun saya lihat, wah alamnya borjuis melulu. Ya, apakah saya harus teruskan? Oh enggak. Mulai saya berada dengan Al-Quran. Mulai saya mengkoreksi. Ketahuan tuh bohongnya semua. Ketahuan tuh ininya semua. Ya, dengan semua kita sepakat seperti itu, insya Allah kita banyak yang ngikutin, insya Allah kita akan nanti jadi manusia kreatif dengan Al-Quran. Itu harapannya. Kita nggak kreatif karena kita jadi pengekor kok. Nggak kreatif. Kreatif nggak menurut Aswandi? Kalau Hmm? ngekor enggak. Ya, Pak? Kalau ngekor enggak, Dok. Nah, ngekor terus kita. Nggak ada kreatifnya. Makanya dilarang nih sama Rasulullah. Apabila kebenaran mengikuti kemauan mereka, Allah lepas tangan. Itu ada di surat Al-Baqarah 120, surat 13, ayat 37. Baca 13, 37, Dok. Al-Baqarah Enggak, surat 13, 37 dulu. 13:37. Surah Ar-Ra'd ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah 120. Wala tadu alka yahudu wala nasara tatatabia milatahum qul inal huda wal huda. Dan seterusnya. Al-Baqarah 120. 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Sadaqallahul azim. Kalau digabungin dengan Al-Baqarah ayat 96 baca dong. Quran 96. 96. Yahudi itu paling rakus. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh engkau hai Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1.000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Sadaqallahul azim. Dari dua kalimat itu, apa yang bisa Aswan ditarik kesimpulan? Atau Dokter Doni, apa yang bisa ditarik kesimpulan? Jadi dok, orang-orang Nasrani itu berusaha sekuat mungkin agar kita mengikuti masuk ajaran mereka dok. Dan orang-orang Yahudi itu orang Mungkin nggak? yang tamak itu. Mungkin nggak? Kita suruh nyembah Tuhannya tiga. Nah di situ tergantung apa. Nggak, mungkin nggak? Mungkin nggak? Kalau kita sih nggak mungkin dok. Mungkin. Tapi ada juga orang-orang yang murtad ini. Mungkin mereka mungkin nggak? Ngikutin mereka mungkin nggak? Ada orang yang mungkin, oke itu aneh. Kenapa? Kita sama mereka.
baca Al-Quran separuh-separuh. Sehingga apa? Kita kafir. Surah 4 ayat 150, 151. Sehingga apa? Surah 4 ayat 68. Surah 4 ayat 89. Kita sama sama mereka. Coba baca. 4 ayat 89. Kita sama sama mereka. Surah An-Nisa ayat 89. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, bagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah kepada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka, dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Nah, Sadaqallah. kalau kafir mangsa empuknya Yahudi nih, Iya. ya kan? Untuk dikibulin maknanya. Surat Al-Baqarah ayat 75, surat Al-Baqarah ayat 79. Dengan dikibulin ini akibatnya apa? Ya, hasrat Yahudi untuk walaupun tidak tercapai 1000 tahun, hasrat dunianya tercapai, menyedot seluruh kekayaan kita. Iya. Dengan tersedot seluruh kekayaan kita nggak dapat dunia. Akhirat udah tadi dijanjikan sama Allah nih, surat Al-Baqarah 120. Allah lepas tangan terhadap siksa dan kita nggak dapat akhirat. Jadi yang rugi siapa nih? Kita. Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Yahudi masih dapat dunia. Iya. Ya, Benar, Dak. memang kita nggak bakal berubah agama kita. Ya, tapi kita dirampas sama Yahudi dunianya. Akhirat tercapai, masuk neraka. Luar biasa Yahudi. Iya, Dak. Cuman senjata yang bisa melawan pola pikir Yahudi ini Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini sangat kreatif. Ya, dan itu diwujudkan waktu zaman Rasulullah dan Khalifah kok. Nggak bisa bergerak Yahudi, ekonomi riba tuh nggak bisa bergerak. Ya, nggak bisa bergerak. Ekonomi apa? Ekonomi yang dapat dia dari apa? Alkohol, judi, nggak bisa bergerak. Ya, pertanyaannya, ya udah dari hitungan nih. Apabila orang semua menjalankan kalimat Al-Quran, ya, apa dia punya jualan Yahudi ini berapa ruginya? Ya, tapi dia nggak sadar. Kalau dia mengikuti pola pikir Al-Quran, lebih daripada yang dia dapat sekarang ini. Ya, kenapa? Yang dilihat itu adalah yang terlihat sama dia. Oh, gue numpuk duit kaya nih. Padahal itu beban dia. Ya, dia nggak sadar. Sama seperti nggak sadarnya kita. Karena kita tidak melihat dengan gaya Al-Quran. Ya, nah ini yang kita kurang. Makanya kita galilah Al-Quran ini. Rindu kita. Ya, rindu. Ya, takut kita dengan perputaran waktu nanti 1000 tahun yang akan menyiksa kita kalau kita tidak berfilosofi Al-Quran. Takut, kali lagi takut. Ya Allah. Ya, nah kalau kita udah takut, mulailah kita mau perbaiki diri. Surah 57 ayat 16. Belumkah tiba waktunya kamu secara khusyuk menjalankan seluruh kalimat Al-Quran, berjual beli dan bertransaksi sama Allah. Surat 61 ayat 10 sampai 11, surat 35 ayat 29, surat 9 ayat 111. Coba bacain dong. Surat 9 ayat 111. 911. At-Taubah ayat 111, Dok ya. Ya, Iya, Bang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh, sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menempati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu.
Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Sadaqallahul azim. Nggak rindu nih jual beli sama Allah nih. Hah? Nggak rindu. Iya, Dok. Hmm? Jalanin aja lah. Insya Allah. Batilan itu akan hilang. Tapi bagaimana sekarang kita, ya jangan sampai kita terlambat tahu lagi. Masa kita mau dikibulin terus, oh, ini sampai mati, ya jangan dong. Ya kan? Kalau kita sepakat ini, kalau kita sepakat jalanin, bisnis saya udah tutup semua. Ya, Ya, setuju nggak? Setuju, Dok. Setuju, Dok. Nah, jadi itu kapan jadi kalau setuju mau maju nih Aswandi? Luar, luar biasa. Makasih, Dok. Ya, validasi. Ya, terus surat 17 ayat 81, 21 ayat 18. Kebatilan itu akan hilang dan tidak pernah tumbuh. Baca deh dong. 17 berapa tadi? 81. 1 1781. Surat Al-Isra ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Sadaqallahul azim. Surat 10 ayat 36. Yang batil itu nggak pernah bisa ngalahin kebenaran. Berapa Dok, tadi? 10 36. 36. Surah Yunus ayat 36. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kebanyakan mereka yang hanya mengikuti dugaan, sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, sekarang kebenaran ini yang mempromosikan harus siapa? Umat Muslim sendiri dengan Al-Qurannya. Hmm. Ya, baru kita akan ini. Ya, makanya sekali lagi, ya, perbaiki takwa kita ini dengan harus mengagumi Al-Quran dulu. Seperti zaman Rasulullah. Jadi dibombardir dengan segala cobaan segala macam. Sampai diisolasi 3 tahun. Enggak bergeming. Diisolasi, ditarik tuh dari perjanjian Hudaybiyah. Ya, untuk masuk ke lingkungan mereka. Enggak. Ya, ini yang kita kurang. Mengkaji Al-Quran ini yang kita kurang. Memaknai Al-Quran ini yang kita kurang. Ya, Iya. setuju nggak gitu, Di? Ya, kami terlambat tahu dari dokter juga ini baru tahu. Analisisnya itu seperti itu. Selama ini tidak pernah analisis yang Nah, bisa menghadirkan secara holistik ya, secara semuli ya. iya. Ya, itu gunanya. Rasulullah hebat, aduh. Kita harusnya iri sama Rasulullah. Nggak bisa tulis baca, kok bisa begitu hebat. Nggak bisa tulis baca itu diturunkan Al-Quran separuh-separuh, bisa bercerita. Sementara kita dihadirkan udah dalam bentuk jadi. Surat 5 ayat 3. Kita nggak bisa mengelola. Hanya untuk membuktikan kalimat Al-Quran. Malunya kita berhadapan sama Rasulullah. Setuju nggak, Di? Setuju, Dok. Nah, kalau malu ayo dong. Sama-sama. Ya, ini gunanya kita, sarjana-sarjana kita ini pakai membela Al-Quran. Pakai menganalisa Al-Quran. Pakai orang tercengang dengan kalimat Al-Quran. Dengan 8 lautannya ilmunya. Ya, dengan kehebatan yang takut diterima oleh alam ini. Semuanya diajak berpikir semua. Ya, kalau kita bisa menggali itu, insya Allah. Ya, ada lagi mau bertanya? Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Ya, kan saya kalau kita mau terus menganalisa, idenya nggak bakal habis-habis, percaya deh. Ya, 100 PowerPoint saya tuh judulnya udah ke depan tuh, belum saya bawain. Udah saya jadi semua. Ya, sementara Ya, kita nih, maaf sekali lagi, maaf. Sementara yang ikut ngedengerin satu aja nggak berani maju.
Ada sesuatu yang salah nih. Setuju nggak? Saya bikin PR terus loh, Ustaz. Dokter. Ya nggak apa-apa. Yang penting bikin PR terus. Oke lah. Misalnya saya kasih judul nih. Bikin apa maunya Dokter Kurnia nih? Ada nggak yang lebih hebat lagi? Nah kalau udah begitu itu udah sepakat. Dari kerjakan dokter. Nah iya, ya sepakat kita. Insya Allah. Dan kesepakatan itu akan menghasilkan suatu pemikiran yang jauh. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jadi mungkin boleh sedikit nambah dok ya. Fungsi waktu atau apa kerangka waktu itu memang jadi hal yang penting untuk bersabar ya dok ya, Iya, menghadapi gelombang ya orang kafir sekarang orang munafik itu kan menguasai ini media kan, dan kita tahu sekarang media itu menjadi apa untuk menutupi atau menghijab kebenaran Al-Quran gitu kan secara ya kultural lah gitu. media ini dibandingkan zaman Rasulullah, ya lebih sulit zaman Rasulullah lah. Gak ada media. Itu kita sekarang ini bertarung di media. Dan itu dijelaskan di Al-Quran surat 41 ayat 26, surat 6 ayat 26, baca enggak? 6, 41 26. 4126. Surah Fusilat ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Ya, media nih, kita nggak pernah bertarung kan? Hikmah dari Al-Quran kan? Hah? Oh, Ya bu kegaduhan. hadirkan Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa di media. Ya, sehingga orang bisa dengar. Kayak maaf, kajian ini ya, insya Allah seluruh dunia mendengar. Ya, kita boleh bertarung, bergaung-gaungan untuk bertarung. Ya, Allah. Dok, nanya dikit dok ya. Apa? Nah, definisi kafir ini dok, esensinya apa itu dok ya kafir? Kan udah ada di surat 4 ayat 21. Balik kan? Kan tadi ini Coba dulu, cari. baru kok inilah narik lah sambil dibuka itu dah. Soalnya Bu ini Jambi tolong dimut. tarik. Saya tangan lah jangan nolong dia. Ini saya 150, 151. Anissa 150, 150. Anissa 150. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nenek. Yang beli ya. Oh, makan ikan ya sebentar. Bu Jambi tolong dimut. Dadah. Yuk, 4. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir. Dan merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Ada Sekarang kalau kalau kita lihat, kita koreksi kehidupan sehari-hari. Kita Muslim atau kafir? Muslim dok. Nah, kafir lah. Jalankan separuh-separuh. Hmm. Maksudnya dok, Muslim tapi yang kafir. gimana itu Iya, dok? iya kan menjalankan separuh-separuh Al-Quran. Hmm. Iya kan? Tempatnya di mana? Maka Neraka dong dok. Nah, ngambil keputusan tidak berdasarkan Al-Quran. Surat 5 ayat 4. 5 ayat 4 dok. Hmm. Ngelek ini. Saya ngelek atau ini ya? Oh, nggak ada suaranya, dokter?
Itu sinyal dokter yang ini ya. Iya, ini kosong suaranya, Sinyal senyap. sinyal saya atau sinyal dokter? Nggak tahu, saya terima Dokter Doni bagus, suaranya ada. Ada ya. Dokter Iya. Dokter 544 Don. Nah, itu dia baru terdengar. surah 5 dok, 5 ayat 4 dok. 44. 4, 5, 4, 4. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maidah ayat 44. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Sadaqallah. Nah, ngambil keputusan 5 ayat 45-nya bukan berdasarkan hukum kisar. Zolim. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Sadaqallah. Fasik. 46-nya. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Lanjut 47-nya. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Nah, fasik. Nah, turun Al-Quran nih 48-nya. Kita nggak Dan memutuskan perkara dengan Al-Quran segala macam. Jadi apa yang simpulnya? Kafir, fasik, yolim, munafik, segala macam. Masuk surga nggak? Masuk surga nggak saya tanya? enggak dong. Enggak. Nah, sekarang kita koreksi. Kita ini ada mau usaha nggak ke sana? Semampu kita nggak? Makanya Allah bilang di surat 64 ayat 16. Maukah kamu bertakwa sesuai kemampuan kamu? Ya, kalau nggak ada usaha, kita nggak mau koreksi. Pertanyaannya, kita mandek terus, nggak ada usaha ke sana. Pertanyaannya, akankah kita termasuk kriteria yang selamat dari ujian Allah? Enggak, takutnya enggak. Kita sarjana. Kalau yang nggak ngerti, oke lah. Tugas kita untuk mengertikan kepada orang yang nggak ngerti. Ya, Maka itu dok, kalau orang yang nggak ngerti itu dok, banyak yang menjadi murtad itu dok. ya iya. Mereka begini dok, agama Islam itu kan ini pasti masuk neraka, sedangkan umat Kristen itu sudah pasti masuk surga katanya, karena dosa-dosanya sudah ditebus oleh Yesus Enak yang aja, katanya dengan darah. enak aja. Baca deh surat Al-Baqarah 80. Al-Baqarah 80. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Ya, jadi nggak ada. Ya, Al-Baqarah 94 baca. 94. Al-Baqarah 94. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah hai Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah
khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain. Maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Sadaqallahul 95-nya lanjut. Pasti kamu nggak mau. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Nggak bisa. Itu hanya omong kosong mereka aja tuh. Surah Al-Baqarah 111 baca deh. 111. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Nah, nggak ada. Apalagi bertuanannya 3. Hah? Kalau, kalau Apalagi ini. kalau Hah? mereka itu dok, kalau ditanya gitu dok, imani saja kan. Kok bisa 3 hakikat dalam satu, satu dalam 3. Imani saja kan. Kan udah dibilang di Al-Quran. Ya, surat 5 ayat 17. Kafir. Surat 5 ayat 73. Kafir. Oh iya, Ya kan? 5 ayat 17 gitu. Kafir orang mengatakan Isa itu Tuhan. Hmm. Kafir 73-nya yang mengatakan Tuhan itu dari 3 itu. Iya kan? Jadi nggak salah kalau orang itu disebut kafir tuh ya. Mereka suka Iya. tersinggung kalau disebut kafir tuh. Seolah-olah. Ya, Hmm. ya kita jangan lah. Kita jangan sampai disebut itu. Makanya kita berusaha. Ya, kita berusaha. Yang ngomong gitu, oh kita nggak boleh ngucapin kafir segala macam. Ya bukan kita yang ngucapin kafir kok. Di Quran tuh ya. Al-Quran. Di Quran tuh. Kalau kita yang ngucapin kafir kurang ajar namanya. Apalagi yang kita ucapin kafir profesor, pejabat, namanya kurang ajar. Al-Quran yang bilang, ya, oke, Ya Ya dok. dok, Ya, dok. boleh nambah sedikit dok? boleh Ya. silakan. Memang metafor kegaduhan dunia hari ini itu semuanya terminologinya untuk apa ya? Untuk menciptakan strategi yang pernah Pak Dokter bilang dulu itu adalah filosofi peace out of the water gitu kan. Jadi kita melihat di Indonesia aja kegaduhan ya, kegaduhan misalnya bagaimana pemimpin kita, presiden kita ya, susah kita memikirkan pemimpin hari ini. Bukan dia yang memikirkan rakyat, tapi rakyat yang memikirkan dia, apalagi skenario kegaduhan yang mau dibuat lagi. Jadi seolah yang paling kena itu adalah umat Islam, karena umat Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang-orang yang lain tuh, wah itu sandiwara bagi dia kan gitu. Nah, ini strategi kegaduhan ini kan sudah dinyatakan oleh Al-Quran tadi. Mana? Mungkin Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Tangannya udah kasar. Adiwar di mut, Adiwar. Tangannya udah kaku. Nggak bisa. Terus, Iya. ya kan kita salah sendiri. Udah dikasih tahu Al-Quran jangan memilih pemimpin yang adu domba. Surat 28 ayat 4. Surat 28 ayat 41 jangan memilih pemimpin yang bawa ke neraka. Surat 6 ayat 123 jangan memilih pemimpin penipu. Kita pilih juga ya salah kita lah. Dicogok dengan duit 100.000 terpilih. Makan siang dok, makan siang Ya, gratis. makan siang lagi. Kalau semua makan siang duit ngutang, tukang beca juga bisa pemimpin begitu. Duit negara dok. Nah, Bagi duit negara pakai. kalau semuanya begitu mah bisa, apalagi tukang palak, malak-malakin. Ya semua orang juga bisa. Pemimpin ini harus menghadirkan sesuatu ide yang istimewa, ide yang brilian. Makanya Allah bilang di surat 21 ayat 73, baca dah. Surat 32 ayat 24, cari pemimpin itu yang mengikuti syariat Al-Quran. Surah Al-Anbiya ayat 73. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Sadaqallahul azim. Nah, ini yang kita cari. Ya, pemimpin yang takut. Kalau dipimpin, kalau dia nggak amanah. Seperti Umar bin Khattab nih, lari dia waktu mau dipilih. Cari aja yang lain dah, jangan saya. Cari yang lain. Karena saya takut nih, taruhannya neraka saya. Nggak bisa tidur dia. Abu Bakar juga saling tolak menolak antara Abu Bakar sama Umar waktu Rasulullah meninggal. Kamu aja. Apa jawaban Umar? Kan kamu dulu sebagai ini menemani Rasulullah waktu hijrah ke Madinah. Kamu yang terpilih. Ya sekarang masih ada kamu yang harus jadi pemimpin. Nah, ini yang harus kita tiru. Ini yang enggak. Ya Allah, nggak tahu lah. Kita berdoa aja lah. Mudah-mudahan kita selamat dari musibah nanti. Amin. Apalagi ada isu-isunya Megatrust. Iya. Ya, hati-hati aja. Itu mungkin yang terakhir yang dihadirkan Allah, kita nggak tahu. Mudah-mudahan kalau itu dihadirkan kita selamat. Iya, Dok. Itu aja. Mudah-mudahan. Ya, seperti tadi surat 7 ayat 163, 165 atau surat tadi 10 ayat 98. Ya, insya Allah. Oke, kalau nggak ada lagi, Dok, sedikit dok. apa? Masih dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita coba menghimpun berkaitan waktu itu kan sumpah Allah. Waktu bisa membawa kebaikan dan keburukan sebagai makhluk. Terutama di surat Al-Asr. Yang saya ingin coba konfirmasi dokter kira-kira bagaimana. Kalau menurut Einstein kan waktu relatif. Faktanya, kalau kita lihat di berbagai surat yang dokter sampaikan, satu hari bisa setara 1000 tahun. Bahkan 50.000 tahun malaikat. Atau apa. Nah, bagaimana sedangkan Rasulullah Isra Mi'raj? Nggak ada dalam waktu singkat. Semalam pun waktu beberapa jam. Nah, maknanya apa berkaitan waktu ini menurut kita nih kalau kita mencermati di dalam ayat lain, waktu adalah urusan Allah. Kita tidak bisa menghitung bagaimana jumlah waktu atau yang diprediksi berkaitan angka untuk memahami waktu ini. Termasuk kapan kita meninggal, berapa lama nunggu kiamat. Hanya indikatornya indikator kecil. Kiamat itu yang kiamat kecil. Nah, untuk itu, bagaimana supaya kita menyikapi waktu ini memang harus bermanfaat. Di surat Al-Asr kan hanya orang beriman dengan amal, dengan ilmu, dengan dakwah dan sabar. Tuh, makasih Ustaz. Dok, berkaitan relatifnya waktu itu memahaminya. Jadi gini ya, kita itu sekali lagi datang ke dunia ini semata-mata untuk beribadah. Bukan seperti pendapat bule, time is money. Kita time is untuk beribadah. Ya, yaitu surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Ya, terus untuk apa? Wallahu yadu ila dari salam wa yadi ma yasa'u ila siratal mustaqim. Surat 10 ayat 25. Untuk menggapai surga Darussalam. Ya, jadi dengan waktu ini kita berusaha membersihkan seluruh aktivitas kehidupan kita itu dengan Al-Quran. Falhama fujuroha wa taqwaha qad aflaha zakaha wa qad khaba man dasha. Dalam segala ujian itu harus kita bersihkan hati kita ini sesuai dengan Al-Quran. Itu orang yang beruntung. Ya, kalau orang yang nggak membersihkan dengan Al-Quran itu orang yang rugi. Ya, kita contoh seperti Rasulullah. Rasulullah itu udah dikasih tahu surat Al-Baqarah 97, surat 26, ayat 194, selalu disucikan hatinya oleh malaikat Jibril dengan Al-Quran. Ya, kita nggak bisa mencontoh seperti Rasulullah, harus dibelek dadanya, terus dimasukin Al-Quran, disuci, bersihkan sama air jam-jam ini. Enggak. Kita lebih ringan lagi, yaitu dengan
mengaktivitaskan kehidupan sehari-hari ini dengan filosofi Al-Quran. Ya, dengan itu kita akan bisa, ya, kita bisa akan selamat dunia dan akhirat. Nah, terus masalah waktu. Masalah waktu ini itu teori di dunia. Teori di dunia ini tentunya beda dengan teori di akhirat. Misalnya, ya, kita pembentukan di dunia ini surat Al-Baqarah, surat Al-Hajj 22 ayat 5. Itu bertahap dari mulai tanah, sperma disemprotkan, segala macam ya. Nanti waktu dibangunkan itu, ya, beda lagi, hanya dengan satu tiapan aja. Semuanya bangun. Surat 37 ayat 19. Ya, jadi kita berbeda. Dan waktunya dibangunkan ini, satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, orang bikin nih, namanya teori relativitas. Relativitas Einstein. Ya, sebetulnya ya relativitas itu di mana aja ada. Antara relativitas waktu, relativitas antara orang sama orang beda-beda semua. Makanya Allah bilang di surat 17 ayat 84, setiap orang itu bawa sifat masing-masing. Einstein ini mau menerjemahkan bukan hanya waktu, ya, tapi dia menerjemahkan itu masih terlambat tuh, cuman waktu aja. Ya, waktu ini relativitas itu bukan hanya di waktu aja, di setiap orang beda-beda. Ya, surat 17 ayat 84. Einstein malah mau lebih menginformasikan bahwa kita apabila menempuh perjalanan waktu itu, ya, dengan teori kecepatan cahaya sama dengan mc kuadrat, kita akan lebih mudah. Akhirnya dibikin teori ngibulin nih, the time tunnel. Dibikin teori ngibulin lagi, the time tunnel itu, ya, Rasulullah itu bisa menempuh waktu dalam satu malam itu, yaitu karena melalui the time tunnel ini. Time tunnel itu namanya istilah black hole. Ya, ada waktu singkat. Dia nggak sadar. Waktu singkat, waktu apapun itu milik Allah. Ya, milik Allah ini kenapa? Ya, dihadirkan akhirnya sama Allah apa? Borak. Yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Ya, pertanyaannya, kalau dia nempuh sesuai dengan surat Al-Quran 70 ayat 4, bahwa malaikat itu menghadap Allah itu sama dengan 50.000 tahun. Ya, jadi kalau seandainya Rasulullah ini ngadap Allah ini 50.000 tahun, umatnya pada mati semua kan? Enggak. Jadi teori apa? Relativitas itu di posisi di waktu itu, ya, hanya untuk mendapatkan kecepatan cahaya itu mau kosong semua. Membantah teori relativitas Einstein ini. Ya, jadi bukan hanya di waktu aja, juga di setiap orang beda-beda. Ya, jadi banyak bantahannya ini dengan Al-Quran yang kita bisa lihat. Ya, nah, makanya sekali lagi, ya, kita melihat orang Yahudi ini berbohong segala macam hanya dengan Al-Quran. Ya, hanya dengan Al-Quran. Ya, coba lihat aja deh. Kok dianggap nih apa Israel berkuasa, diciptakan tank Merkapal, ya, yang harganya 1 triliun. Gampang kok Al-Quran nyelesainnya. Aku menciptakan manusia berpasang-pasangan, ya, semuanya yang ada di bumi ini berpasangan teorinya. Jadi kalau ada yang murah, ada yang mahal, ada yang ini segala macam, ada yang canggih, ada yang ruwet, ada yang nggak ruwet. Itu semua apa? Filosofi Al-Quran. Ya, dengan filosofi Al-Quran itu, orang ciptakan tank Merkapal 1 triliun, bisa dibantai sama apa RPG yang harganya 20 juta, nggak laku. Oh, orang bikin teori yang mahal-mahal nih, nggak laku. Apalagi teori mahalnya berhubungan dengan teori manjangin umur. Al-Quran udah bilang, nggak bisa. Sedetik pun nggak bisa. Surat 7 ayat 34. Surat 63 ayat 13. Ya, nggak bisa. 63 ayat 11. Nggak bisa. Sedetik pun nggak bisa. Ya, jadi kalau gitu, ketipu lagi nih. Yahudi bohong lagi. Gampang. Al-Quran bebas itu semua. Ya, makanya dengan Al-Quran ini kita jadi manusia kreatif.
Karena kita dibimbing oleh 8 lautan ilmu. Ada nggak suatu ilmu yang bisa bikin jadi 8 lautan? Mau teori apa? Genetik ada semua. Ya, di Al-Quran surat 1784 setiap orang membawa sifatnya masing-masing. Apa sifat rezekinya? Surat 11 ayat 6. Sifat matinya ada di surat 6 ayat 2. Ya. Nah, jadi sifat nikahnya ada di Al-Quran. Itu semua ada program-program waktunya Allah. Nah, dari sini aja perjalanan ini dikibulin nih. Ada pencegahan untuk mencegah orang waktunya Allah. Ada ini pertanyaan bisa nggak? Enggak. Kalau nggak bisa apa kita? Gunakanlah panca indera kamu sehingga kamu bersyukur. Surat 16 ayat 78. Jangan sampai tidak bersyukur. Surat 67 ayat 23, surat 23 ayat 78. Sedikit sekali kamu bersyukur. Ada semua jawabannya di Al-Quran. Ya, jadi sekali lagi, mulailah kita berfilosofi Al-Quran. Sehingga kita tahu. Kurang lebih gitu ya. Ya, kasih. Oke, kalau nggak ada kita tutup ya. Udah Pokoknya baik. udah saya sampaikan nih. Tinggal yang ngedengarnya ini mau ngolah nggak? Mau. Ya kalau Mau. mau belajar lah. Pasti Belajar. mau. Ya, belajar ngolahnya ya, insya Allah akan jadi kita komunitas yang saling membela nanti di akhirat, insya Allah. Amin. Ya, yuk kita tutup aja Don. Udah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Ahmad Kurnia atas kajiannya pada pagi hari ini. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita dari awal hingga akhir mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tutup kajian kita ini dengan sama-sama melapaskan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Aduh, la alhamdulillah, astagfirullah wa atubu ilaih. Baik. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Terima dokter. kasih Dokter Doni, Dokter Ahmad Kurnia. Mohon izin. Terima kasih Dokter Kurnia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Dokter Ahmad Kurnia dan Dokter Doni. Izin lip ya. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Dokter Kurnia. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.